Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisri Maulani dengan NIM 0516000786 dari Prodi Sistem Informasi. Dengan ini ingin membuat video untuk memenuhi tugas 1 pada mata pelajaran pemrograman berbasis desktop. Di sini saya menggunakan software Visual Studio Code untuk melaksanakan praktiknya. Karena di sini sesuai dengan soal, saya diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan, yang dimana aplikasi tersebut harus memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak struk pesanan, beserta dengan petunjuk pengerjaan dan poin untuk video. Penjelasan tugas praktik 1 di sini diminta untuk membuat sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman beserta atributnya. Kemudian diminta untuk membuat sebuah kelas utama yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk untuk ditampilkan ke layar. Dengan format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori dan mempergunakan array dalam mengelola menu restoran. Kita mempergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Di sini langsung saja. Saya sebelumnya telah membuat contoh programnya, sehingga saya hanya akan menjelaskan kembali apa saja yang sudah saya buat. Di sini yang pertama, saya menuliskan fungsi import, yaitu terdapat 2, yaitu import text decimal format dan util scanner, di mana keduanya ini mempunyai kegunaannya masing-masing. Di sini saya jelaskan sedikit. Decimal format ini digunakan untuk memformat angka menjadi rupiah agar terlihat lebih menarik. Kemudian untuk Java util scanner ini digunakan untuk membaca input dari keyboard keduanya. Bisa digabung untuk memformat harga dan menerima input interaktif, sehingga membuat outputnya nantinya lebih user friendly atau lebih mudah digunakan. Kemudian saya membuat kelas menu untuk merepresentasikan menu restoran. Pertama, saya membuat kelas menu tentunya untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran beserta dengan atributnya. Di sini karena diminta untuk menentukan sendiri untuk menu-menunya, jadi saya akan coba buat yang pertama, yaitu kelas menu terlebih dahulu dengan membuat atribut, yaitu nama menu, harga, beserta kategori, dengan tipe datanya masing-masing, yaitu string dan double. Di sini saya jelaskan sedikit untuk tipe data string dan double. String ini digunakan untuk menyimpan tipe data berbentuk teks atau karakter berurutan seperti nama, alamat, dan lain-lain. Kemudian untuk double ini digunakan untuk perhitungan yang memiliki akurasi tinggi seperti mata uang. Maka dari itu, atribut harga kita gunakan tipe data double. Selanjutnya, saya akan menggunakan kelas pesanan, menuliskan kelas pesanan dengan atribut nama pesanan, jumlah pesanan, harga per item, dan total harga, dengan masing-masing tipe datanya. Di sini masih sama, saya menggunakan tipe data string, double, dan juga satu lagi tipe data integer.
data integer ini digunakan untuk menghasilkan angka tidak berbentuk desimal, beda dengan double tadi. Kemudian di sini untuk kelas pesanan ini saya menggunakan fungsi this, itu fungsinya sini this, itu berfungsi untuk memastikan data yang dibuat masuk ke dalam kolom yang benar. Jadi this nama pesanan sama dengan nama pesanan itu agar tidak tertukar dengan data lain seperti jumlah pesanan dan lain-lain, sehingga datanya itu tetap di dalam kolomnya. Kemudian di sini saya membuat menu restoran, public list menu restoran, itu untuk membuat daftar menu berdasarkan kategorinya. Di sini ada 2 kategori, yaitu makanan dan minuman. Di sini saya sudah membedakannya berdasarkan kategori, pertama itu makanan, dan yang kedua ini minuman, serta dengan harga-harganya. Saya juga menggunakan private static ini untuk melindungi item menu dari modifikasi yang tidak sengaja. Kemudian sini untuk deklarasi pesanan awal, sini kita tulis null karena kita belum menjalankan programnya, jadi di sini untuk kita gunakan null. Kemudian di sini juga saya menggunakan metode untuk format rupiah. Di mana sini saya menuliskan private static string format rupiah double harga decimal format. Fungsi ini, di mana fungsi ini adalah sebagai penerjemah yang mengubah data angka murni menjadi representasi mata uang rupiah yang standar dan mudah dibaca oleh manusia. Kemudian di sini saya membuat fungsi untuk dimana menampilkan daftar menu. Nah, di sini untuk menampilkan daftar menu, yaitu kode-kode ini yang saya buat ini adalah bagian utama yang berfungsi untuk menampilkan daftar menu kepada pengguna saat program dijalankan. Nah, di sini awal mulanya proses yang nantinya akan dijalankan. Di sini saya menggunakan public static void main yang pertama sebagai titik awal program. Ini adalah pintu masuk utama ke program yang sudah saya buat. Dimana setiap kali program Java dijalankan, eksekusi kode akan selalu diminta dari baris ini. Nanti semuanya berpusat dari sini. Baik itu untuk set harga, untuk nama menu, semuanya akan berpusat dari sini. Kemudian di sini saya juga menggunakan fungsi get, di mana get ini digunakan untuk membaca nilai dari daftar menu yang sudah kita buat. Kemudian saya menggabungkannya dengan format rupiah untuk agar bisa dicetak rapi di layar. Kemudian di sini untuk scanner untuk inputnya, kita ketikkan scanner. Kemudian untuk input pesanan pertama, nah di sini adalah penjelasan alur kode pemrosesan pesanan, di mana kita coba untuk menginput pesanan pertama, kemudian yang lain-lain. Proses pesanan ini memiliki 3 langkah utama, yaitu mencatat, menampilkan subtotal, dan memastikan pesan ini lanjut atau selesai. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan di mana proses pencatatan pesanan itu dimulai. Di sini untuk pencatatan, program memanggil fungsi input pesanan. Input pesanan untuk meminta rincian pesanan. Rincian pesanan itu berarti dari nama pesanan dan jumlahnya. Selanjutnya di sini kita menuliskan untuk apakah pesanan ingin dilanjut ke menu berikutnya, bertanya. Kemudian program akan memanggil fungsi tanya lanjut.
Ini program tanya lanjut untuk bertanya kepada pelanggan apakah ada pesanan lagi. Nah, hal ini dilakukan berulang-ulang sampai kemudian logika ini berhenti. Nah, program langsung memanggil fungsi cetak struk untuk menghitung dan mencetak struk akhir dan kemudian return untuk menghentikan seluruh proses pemesanan. Di sini juga ada metode untuk input pesanan. Nah, return none ini jika tidak ada lagi pesanan maka kita mengetikkan return null. Kemudian di sini saya juga menggunakan fungsi split yaitu untuk memisahkan bagian ke-1 dan bagian kedua. Bagian ke-1-nya ini berarti sesuai contoh itu seperti nasi padang bagian satunya ini di sini di part 0 dan bagian keduanya nanti di part 1 ini berarti jumlahnya. Kemudian metode untuk membuat pesanan dengan menghitung total harga. Metode ini adalah fungsi penerima input dari pelanggan untuk mencatat satu item pesanan. Anggaplah fungsi ini adalah seorang petugas input yang bertugas mencatat apa yang diinginkan pelanggan dari menu. Tugas dari input pesanan ya di sini. Kemudian fungsi untuk memilih minuman gratis. Nah, di sini kita untuk cek terlebih dahulu nama minuman jika cocok dengan nama menu yang ada menggunakan if dan else. Dan null jika tidak ada yang cocok. Kemudian untuk menghitung total harga semua pesanan. Metode ini digunakan untuk menghitung total harga untuk mencari harga dan membuat objek pesanan akhir. Anggaplah fungsi ini adalah sebagai petugas administrasi, yang dimana akan menerima nama pesanan dari kasir, mengeceknya di daftar menu resmi, dan membuat invoice atau objek pesanan yang lengkap dengan harga yang benar. Ya, fungsinya. Saya juga menggunakan fungsi ignore class, maksudnya ignore case, yang dimana digunakan untuk memastikan perbandingan tidak ada apakah huruf, baik huruf besar maupun huruf kecil. Jadi jika misalnya kita mengetik menu yang ada misalkan seblak tadi ya, seblak kan kalau di program itu S-nya besar, nah kita menuliskan seblak S-nya kecil. Nah itu nantinya tidak akan berpengaruh, jadi kita mengabaikan case-nya. Jadi untuk outputnya nanti menjadi sama saja. Kemudian untuk penawaran minuman gratis jika total lebih dari 50.000. Fungsi ini adalah validator yang memastikan minuman gratis yang diminta pelanggan benar-benar ada di daftar menu minuman. Di sini kita diminta untuk mendapatkan minuman gratis dengan masukkan nama minuman jika memang ada dan minuman tidak valid jika memang minumannya tidak ada, dan kita diminta untuk melakukan ini. Silakan coba lagi. Kemudian fungsi cetak struk, yaitu fungsi terpanjang untuk melakukan semua perhitungan. Di sini cetak struk. Mana cetak struk? Nah, cetak struk semua pesanan akhir. Akan perhitungan akhir, mana nantinya terdapat total, diskon, pajak, biaya, dan mencetak rinciannya di struk. Kemudian
untuk menerapkan diskon. Nah, di sini pajak dan diskon ya. Kemudian fungsi untuk menanyakan apakah pengguna ingin lanjutkan ke menu berikutnya. Itu fungsi ini berguna untuk pemeriksaan sederhana yang meminta konfirmasi dari pelanggan. Tugasnya itu bertanya kepada pengguna apakah ingin melanjutkan pesanan ke item berikutnya atau tidak. Makanya di sini kita tuliskan sistem print. Apakah Anda ingin melanjutkan ke menu berikutnya? Pilihannya ya atau tidak. Jika ya maka lanjut, jika tidak berarti berhenti. Nah, kemudian saya akan mencobanya ya, kita run dulu. Nah, di sini masukkan. Di sini ada minuman, es teh, air mineral. Jawab, masukkan nama pesanan ke satu, contoh nasi padang. Kita coba tadi seblak sama dengan 3. Total harga untuk seblak adalah 45.000. Kemudian apakah Anda ingin melanjutkan ke menu berikutnya, dan ini adalah fungsi bertanya tadi ya. Misalkan kita tuliskan ya. Nah, di sini sudah tercetak struk pembelian yaitu seblak sebanyak 3 dengan total 45.000 dan pajak 4.500 dan biaya pelayanan 20.000 sehingga menghasilkan total pembayaran yaitu 69.500.